pengusaha di Xiamen satu persatu menghilang. Mengikuti aturan terasa seperti dikuras perlahan hingga kering, sementara melanggar aturan terasa seperti berjalan ke dalam perangkap tanpa jalan keluar. Lebih dari 10.000 pengusaha kecil dan menengah di Xiamen nyaris tidak bertahan di ambang kehancuran. Saya sudah bekerja di bidang keuangan di sini selama 8 tahun dan tidak pernah menyaksikan hal separah ini. Pesanan telah anjlok 60% dan keuntungan lebih tipis dari selembar kertas A4. Terjebak dalam rantai utang silang, banyak pemilik bisnis kelelahan. Terus-menerus bolak-balik antara pengadilan dan bank. Bahkan yang lebih mengkhawatirkan, 90% laporan kredit mereka terlihat seperti sarang lebah yang penuh lubang. Bank lebih kejam daripada penagih utang. Beberapa menggadaikan rumah mereka hanya untuk bertahan hidup. Lainnya mengambil pinjaman berbunga tinggi hanya untuk menutupi gaji karyawan. Dan banyak lagi yang menangis dalam diam di meja bengkel mereka larut malam. Apakah Fujian benar-benar jatuh sedalam ini? Atau ini hanya bagian dari kehancuran nasional? Seorang teman dari Xiamen baru-baru ini kembali dengan seorang teman lain yang dulunya bekerja di Fuzhou. Dia mengatakan kepada saya, hampir tidak mungkin mencari pekerjaan sekarang. Kami membuka toko tetapi tidak ada pelanggan. Sepertinya orang-orang baru saja menghilang. Teman lain, dan ini bukan dilebih-lebihkan, baru-baru ini pindah kembali ke kampung halamannya dan berkata, selama saya bisa membeli sedikit daging setiap hari, saya baik-baik saja. Saya menanam sayuran sendiri, tinggal di rumah sendiri, hampir tidak membayar utilitas, dan mengambil air dari sumur. Itu saja. Akhir-akhir ini, Anda melihat sekeliling dan menyadari tidak ada yang benar-benar hidup dengan baik. Kita semua melangkah ke dunia mengejar kehidupan yang lebih baik, tapi apakah itu masih mungkin? Fujian, yang dulunya merupakan mercusuara ekonomi swasta China yang berkembang pesat, tumbuh subur selama era keemasan perdagangan luar negeri. Hal ini memimpin reformasi dan keterbukaan, dari tekstil dan alas kaki, hingga elektronik dan furnitur. Hampir setiap industri ekspor utama berakar di sini. Kawasan industri di Fuzhou, Guangzhou, dan Xiamen dulunya bersinar sepanjang malam dengan truk-truk pengangkut yang meraung tanpa henti. Itu bukan hanya kejayaan Fujian, itu adalah kejayaan China yang disebut pabrik dunia. Tapi sekarang, Fujian telah menjadi korban besar pertama dari kehancuran ekonomi China. Dalam episode ini, mari kita mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di Fujian. Di Fuzhou, tingkat penutupan bisnis makanan dan minuman selama 3 tahun terakhir telah mencapai hampir 100%. Itu bukan dilebih-lebihkan, itu adalah fakta. Sebagai seseorang yang bekerja di bidang pemasaran, kami memiliki akses ke data back-end dari klien. Mengapa startup gagal dengan tingkat yang mengkhawatirkan? Karena sewa komersial Fuzhou sangat tinggi, tenaga kerja mahal, dan persaingan sangat parah. Pernah dijuluki sebagai ibu kota merek makanan kecil, kota ini sekarang menjadi kuburan bagi toko-toko kecil. Bisnis keluarga yang dulunya berkembang 10 atau 20 tahun yang lalu tidak dapat bersaing dalam harga, tidak dapat menandingi rantai pasokan perusahaan, dan tertinggal jauh dalam branding dan pemasaran. Sekarang, mari kita menuju Jalan Kayuan di Xiamen dan saksikan sendiri kerasnya realitas berbisnis saat ini. Lihatlah sekeliling, toko-toko di mana-mana ditawarkan untuk disewakan, tetapi tidak ada yang berminat. Bos, apakah Anda menyewakan toko Anda? Tidak. Lalu siapa yang menyewakan? Itu. Ada di depan, banyak sekali. Mari kita lihat. Toko ini sudah lama tidak buka. Dulunya menjual dupa, lalu mencoba menjual makanan ringan, tetapi tetap tidak bisa berhasil. Dan yang satu ini, dulunya menjual roti, lalu beralih menjual daging sapi, dan sekarang benar-benar kosong. Di Wanpao City Mall di Paolong Chungfang di Fuzhou, hampir semua toko sudah tutup. Suasana di sana sangat sepi saat ini. Mungkin yang paling menderita adalah para pemilik tanah. Pikirkanlah, mengapa mall ini dibangun sejak awal? Sebuah tempat yang dulunya sangat ramai sekarang dipenuhi dengan etalase toko yang tertutup dan hanya sedikit orang yang berjalan di sepanjang jalan. Supermarket Yonghui di Student Street di distrik Changshan, Fuzhou telah tutup. Toko itu sepertinya sudah ada selama bertahun-tahun. Ini mungkin toko Yonghui tua terakhir yang tutup. Apakah ada supermarket Yonghui yang sudah lama berdiri di Fuzhou yang belum tutup? Sebuah rumah yang dulunya dibeli seharga 3 juta yuan, sekarang dilelang hanya dengan 1 juta.
Ini bukan rumor, ini kenyataan di Jinsan, Fuzhou. Gagal bayar cicilan di kota ini telah mencapai rekor tertinggi, tetapi tidak ada yang berani berbicara secara terbuka. Ini adalah rahasia umum. Banyak pemilik usaha kecil telah menggadaikan rumah mereka untuk memulai bisnis. Sekarang, dengan nilai properti yang turun separuh, mereka masih dipaksa untuk membayar pinjaman penuh hingga sen terakhir. Pikirkan, harga hanya turun 100.000 atau 200.000 yuan. Beberapa rumah sudah kehilangan 50% nilainya. Mereka yang membeli pada puncaknya nyaris tidak bertahan karena pendapatan tidak dapat mengimbangi harga rumah yang anjlok. Seorang netizen dari distrik Changshan, Fuzhou, baru-baru ini berbicara kepada media luar negeri. Dia hanyalah penduduk biasa yang telah mengandalkan ekonomi pasar malam bertahun-tahun. Tetapi, di balik istilah mewah ekonomi pedagang kaki lima, terdapat kebenaran pahit. Tidak ada yang stabil, meskipun Anda dapat mendirikan warung, namun sepenuhnya tergantung pada keberuntungan. Suatu hari Anda mungkin menghasilkan cukup untuk bertahan hidup. Keesokan harinya, gerobak dan barang-barang Anda bisa lenyap tanpa peringatan. Seorang netizen menceritakan bahwa saat malam tiba, para pedagang di pasar malam desa di lantai bawah mulai berkumpul seperti biasa. Dia juga mendorong gerobak kecilnya ke pintu masuk gang, bersiap untuk menjual tahu goreng dan mie dingin. Di sebelahnya ada pedagang yang sudah dikenal yang menjual mie goreng, buah-buahan, barbeque. Semua orang sudah saling kenal. Tidak ada yang ingin keluar malam-malam, menderita seperti ini. Tapi di mana ada pekerjaan? Apakah Anda pikir kami menikmati berkeringat di bawah terik matahari atau dihantam angin dan hujan hanya untuk mencari nafkah? Bukan karena kami kurang kemampuan, tetapi masyarakat tidak memberi kami kesempatan. Tepat ketika mereka akan memulai bisnis, sekelontot petugas berseragam tiba-tiba menyerbu masuk. Tanpa berkata-kata, mereka mulai mendorong orang-orang dan membalik gerobak, menjatuhkan warung pedagang. Awalnya seseorang berteriak, "Mengapa Anda memukuli orang?" Kemudian semakin banyak orang mulai berkumpul. Saya juga berada di tengah kerumunan. Pada saat itu, saya benar-benar gemetar karena marah. Saya tidak hanya menyaksikan bentrokan, saya menyaksikan rezim otoriter yang telanjang menghancurkan orang biasa yang mencoba bertahan hidup melalui berdagang di jalan. Semakin banyak orang berkumpul untuk menonton. Kerumunan bertambah dari beberapa ribu menjadi lebih dari 10.000. Beberapa mulai merekam video, yang lain memanggil teman-teman, dan beberapa memposting insiden itu secara online. Baru kemudian, para penegak hukum mundur ke kendaraan mereka karena ketakutan. Netizen itu menghela napas dan berkata, "Saya selalu tahu bahwa sistem ini tidak menawarkan harapan bagi orang-orang seperti kami di bawah. Tetapi belum pernah sebelumnya saya menyadari begitu jelas bahwa kami bahkan tidak memiliki hak paling dasar untuk bertahan hidup." Semalam, pasar properti Fuzhou telah meledak. Kemanapun Anda berpaling, orang-orang bergegas menjual rumah mereka. Sepertinya seluruh kota tiba-tiba memutuskan untuk mengubahnya menjadi uang. Seorang teman di bidang real estate mengatakan kepada saya pagi ini, daftar penjualan second hand telah mencapai rekor tertinggi. Banyak pemilik rumah bersedia kehilangan uang muka mereka, bahkan mengorbankan pembayaran cicilan bertahun-tahun hanya untuk keluar. Harga perumahan Fuzhou tidak hanya menurun, mereka terjun bebas. Dalam jangka panjang, harga bisa turun separuh atau bahkan 2/3. Selain Beijing, Shanghai, Guangzhou, dan Shenzhen, sebagian besar kota mungkin akan berakhir seperti Hekang, di mana rumah-rumah tidak bernilai apa-apa. Kepala pabrik sepatu ekspor yang berbasis di Fujian dengan nilai output tahunan puluhan miliar berbicara kepada media dengan pasrah. Pelanggan kami menghilang semalam. Kami dulunya mengekspor lebih dari 3 juta pasang sepatu ke AS setiap tahun. Sekarang, kami tidak memiliki satu pun pesanan. Pabrik sudah tutup. Hampir 2.000 pekerja sedang cuti tanpa bayaran. Perusahaan swasta di Fujian sudah berjalan di atas tali tipis. Utang tinggi, biaya tinggi, dan margin keuntungan yang sangat tipis. Kebijakan pembatasan bertahun-tahun telah mendorong banyak bisnis Taiwan untuk menarik diri, sementara perusahaan lokal telah terkuras vitalitasnya. Di bawah pukulan ganda perang dagang AS China dan kemerosotan ekonomi nasional, tak terhitung pemilik bisnis yang tidak bisa bertahan lagi. Pilihan terakhir mereka? Melarikan diri. Seorang pekerja di perusahaan tekstil di Guangzhou mengenang. Baru 2 minggu yang lalu, bos masih mengatakan kepada kami, kita akan melalui ini bersama.
Siapa sangka dia akan menghilang semalam. Gaji belum dibayar selama lebih dari 3 bulan. Ratusan pekerja belum menerima sepeser pun. Yang tersisa hanyalah pabrik kosong, tumpukan barang yang tidak dapat dikirim, dan kemarahan serta kebingungan pekerja dan kreditur yang putus asa. Gelombang penutupan restoran akan segera menimpa. Pada titik ini, berapa banyak orang yang masih bisa bertahan? Saya percaya bahwa pada pertengahan hingga akhir Mei, sejumlah besar restoran sudah tutup. Dan berikutnya, lebih banyak lagi yang akan menyusul. Ini musim pembayaran uang sekolah lagi. Anak ketiga saja membutuhkan lebih dari 7.000 yuan. Yang tertua, tambahkan sewa, buku, makanan, berapa biaya untuk membesarkan 3 siswa? Dengan mudah, lebih dari 20.000. Saya tidak membandingkan harga, tidak menawar, tidak meminta cicilan, saya membayarnya semua penuh tanpa ragu. Mengapa? Karena saya takut jika saya terlambat sehari saja, anak-anak saya akan kehilangan tempat di sekolah. Dan yang bisa saya pikirkan hanyalah kebenaran parah itu. Saya tidak takut dengan gaji Anda yang besar. Saya takut dengan 3 anak Anda dengan tas sekolah. Bayar hari ini, bayar lagi besok, dan setelah setahun penuh bekerja keras, semuanya masuk ke uang sekolah seperti air ke pasir.